فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Iman pada bab pertama, yang hadis ini dikenal dengan istilah apa? Indak ya Muhammad Aceh. Hadis Jibril dikenal dengan istilah apa? Nah, hadis tersebut dikenal dengan Ummus Sunnah. Induk sunnah itu hadis Jibril. Kenapa dinamakan dengan Ummus Sunnah Syahrul? Nah, karena mencakup cakupan yang sangat luas, mencakup semua tingkatan-tingkatan agama, mulai dari Islam, iman dan ihsan. Oleh karena itulah di antara nasihat dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala bagi siapa saja yang ingin membahas berkaitan dengan permasalahan iman atau menyusun kitab-kitab akidah, bagusnya untuk menyusun seperti urut-urutan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril tadi. Nah, dimulai dari pembahasan iman kepada Allah, kemudian al-iman bil malaikah dan seterusnya. Taib. Dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam hadis ini membawakan tiga mutaba'at. Apa perbedaan mutaba'at dan syawahid? Indak ya Hudzaifah. Nah, pada istilah banyak dari kalangan mutaakhirin, mereka menegaskan kalau syawahid adalah penguat untuk satu hadis tapi dari sahabat yang berbeda. Adapun mutaba'at itu penguat untuk suatu hadis dari apa? Dari sahabat yang sama tapi sanadnya berbeda. Dan hadis ikhwanifillah semakin banyak jalan periwayatan maka akan semakin kuat. Nah, makanya Imam Muslim di sini membawakan riwayat hadis Jibril yang beliau dapat juga dari guru beliau. Kemarin kita ambil taib yang pertama, mutaba'at yang pertama yang beliau bawakan, taib dari jalan Abu Kamil Al-Jahdari wa Ahmad ibn Abdah. Nah, qalu haddatsana Hammad bin Zaid an Wattar al-Warraq. Dari riwayat ini mana yang menjadikan Imam Muslim meletakkan riwayat tersebut dalam mutaba'at, tidak diletakkan dalam usul. Dalam apa? Dalam pokok hadis, ikhwan. Jadi beda, ikhwan. Nanti antum harus pahami. Perawi yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini setelah menyebutkan hadis pokok, kemudian setelahnya disebutkan hadis dalam riwayat mutaba'at, maka perawi
dalam mutaba'at itu terkadang ada kelemahan, karena memang Imam Muslim sebutkan sebagai penguat saja, tidak sebagai apa? Sebagai pokok acuan. Nah, pada mutaba'at yang pertama ini, siapa yang ada sisi kelemahan padanya, Ismail? Matar al-Warraq. Naam. Taib Matar al-Warraq. Dia ada kelemahan, akhwani fillah. Taib. Sehingga derajatnya saduq, ya haditsnya hasan, tapi katsirul khata'. Nah, ada faedah di sini ketika mendapati perawi yang seperti ini, ikhwan, saduq katsirul khata'. Maka hadisnya asalnya dihasankan selama dia tidak menyelisihi riwayat-riwayat perawi yang thiqah. Karena apa? Katsirul khata', dia banyak melakukan kekeliruan. Kekeliruan seorang yang saduq biasanya ketika dia menyelisihi perawi-perawi yang lebih kuat. Kalau dia menyelisih biasanya salah. Taib. Dan juga berkaitan dengan Matar al-Warraq ini, akhwan, disebutkan Taib oleh As-Saji saduqun yahim. Kemudian walamma dzakarahu Ibnu Hibban qala rubbama akhta wa kana mu'jaban bi ra'yih. Taib. Ketika Ibnu Hibban menyebutkan orang ini, beliau mengatakan dia rubbama akhta, terkadang keliru, dan adalah dia itu seorang yang mu'jaban bi ra'yih, ujub dengan pemikirannya sendiri. Taib, bangga dengan pemikiran sendiri. Nah, di sini disebut oleh para a'immah, termasuk di antara aib seorang perawi, aib seorang alim, ketika dirinya dihinggapi ujub, dihinggapi bangga diri dengan pemikirannya sendiri, sehingga sulit untuk untuk menerima wajangan dari yang lain atau masukan-masukan dari yang lain. Taib. Kemudian kita ambil riwayat yang kedua pada mutaba'at Imam Muslim ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ini juga metode dalam membaca hadis ketika ada haddatsani kemudian haddatsana. Tapi cara membacanya, akhwan, antum tambahkan qala. Jadi haddatsani Muhammad bin Hatim, telah menyampaikan hadis kepadaku Muhammad bin Hatim. Qal haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan, telah menyampaikan hadis kepada kami Yahya bin Sa'id al-Qattan. Qal haddatsana Utsman bin Ghiyath. Qala haddatsana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman. Di sini sederetan para perawi. Yang ada faedah mustalah pada pembahasan ini, akhwan, berkaitan dengan kejelian Imam Muslim dalam membedakan lafaz haddatsani dan haddatsana. Ini kejelian yang luar biasa dari beliau rahimahullahu ta'ala. Karena beliau ungkapkan haddatsani ketika gurunya menyampaikan hadis tersebut hanya kepada dia tok saat itu. Ketika ada Imam Muslim dan gurunya ini tok, maka beliau katakan haddatsani Muhammad bin Hatim.
Ibnu Maimun Al-Qati'i yang dikenal dengan As-Samin. Taib. Mana Abdullah As-Samin? Taib. Ini Muhammad Ibnu Hatim As-Samin. Dari sisi tingkatan kekuatan periwayatan ikhwan, beliau saduq, rubbama wahim. Dan ini sebab kenapa ditempatkan dalam mutaba'at. Karena guru Imam Muslim ini ikhwan tingkatannya saduq, rubbama wahim. Wa kana fadilan, dan adalah beliau dulu seorang yang fadil, seorang yang utama. Tapi karena periwayatan hadis tidak hanya sekedar mengandalkan keutamaan seseorang, tapi juga menilai tentang kekuatan hafalan. Ketika seorang dalam meriwayatkan terkadang keliru, maka mengurangi kekuatan kekuatan periwayatannya. Nah, di sini Imam Muslim mengatakan ketika mengambil dari gurunya ini, haddatsani Muhammad bin Hatim, menunjukkan hanya Imam Muslim dan gurunya ini saja saat itu. Jadi gurunya menyampaikan hadis pada Imam Muslim saat periwayatan tersebut. Adapun haddatsana ikhwan, ini diungkapkan oleh Imam Muslim apabila hadis itu diambil dari gurunya dalam keadaan Imam Muslim juga berbarengan dengan murid-murid yang lain. Dalam suatu majlis gurunya menyampaikan hadis, Imam Muslim mendengar, juga teman-teman sejawatnya mendengar, maka beliau ungkapkan dengan haddatsana. Ini thariqah Imam Muslim dalam sahih beliau, membedakan antara haddatsani dan haddatsana. Baik. Ini menunjukkan ketelitian seseorang ikhwan dalam mengambil ilmu dan periwayatan. Taib. Kemudian yang kedua, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Hujjah telah kita lewati dulu. Seorang thiqah sabat dan termasuk dalam kritikus hadis yang terkemuka. Qala haddatsana Utsman bin Ghiyath. Naam, Al-Basri Az-Zahrani, seorang thiqah. Walaupun dari sisi keyakinan beliau rumiya bil irja, tertuduh dengan pemahaman Murji'ah. Dan istilah seperti ini akhwan, rumiya, tertuduh dengan pemahaman irja, bukan berarti secara tegas memvonis bahwasanya orangnya Murji'ah. Dan penggunaan istilah tersebut lebih aslam, lebih selamat akhwan, seorang padanya ada pemahaman Murji'ah. Ini lebih aslam, karena terkadang seseorang ada pemahaman menyimpang padanya, tapi belum tentu dia adalah masuk kategori firqah tersebut. Taib. Dalam keadaan demikian beliau masuk dalam deretan thiqah. Yang Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Yahya bahwa Utsman ibn Ghiyath ini mengambil dari Ali Al-Madini sekitar 10 hadis. Kemudian perawi yang keempat dalam riwayat mutaba'at ini Abdullah ibnu Buraidah. Taib. Dan telah
dilewati Abdullah bin Buraidah pada sanad sebelumnya. Taib. Dari Yahya bin Ya'mar sama telah kita lewati. Nah, seorang tabi'in yang terkemuka. Nah, bersama dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari yang kedua-duanya melakukan perjalanan ke kota Mekkah untuk menemui para sahabat demi menanyakan tentang pemahaman yang sudah berkembang di negeri Basrah yang dipelopori oleh siapa? Muhammad Sidarjo Ma'bad Al-Juhani. Tapi ini pentingnya seorang penuntut ilmu, bahkan seorang alim, untuk apa? Untuk menanyakan kepada orang yang lebih berilmu di atasnya. Dan itu metode para salaf. Tidak ujub dengan pemikirannya sebagaimana terjadi pada tadi Matar Al-Warraq. Qala laqina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fadzakarna al-qadara wa ma yaquluna fihi faqtassal hadits. Kedua mengatakan kami bertemu dengan Abdullah bin Umar, kemudian kami sebutkan tentang apa? Tentang permasalahan qadar dan apa-apa yang mereka katakan seputarnya, yaitu tentang permasalahan qadar yang dikatakan oleh Ma'bad Al-Juhani yang terjadi di negeri Barsah. Kemudian beliau memotong hadis dalam artian meringkasnya karena haditsihim seperti hadis-hadis para perawi yang lain an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi syai'un min ziyadatin wa qad naqasa minhu syai'a. Jadi ini diringkas oleh Imam Muslim. Nah, sama hadisnya dari Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman pada riwayat ini ada tambahan dan ada pengurangan sedikit. Taib. Tapi yang menjadi patokan adalah hadis yang pertama karena itu riwayat yang paling kuat yang dianggap oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Umar radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian mutabaat yang ketiga kita selesaikan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana al-Mu'tamir an abihi an Yahya bin Ya'mar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nahwi haditsihim. Taib. Riwayat ketiga telah menyampaikan hadis kepadaku kata Imam Muslim Hajjaj ibn Sya'ir. Nah, ini diingat faedah berkaitan dengan Hajjaj. Taib. Di sana ada Hajjaj ibn Sya'ir yang sama-sama Ats-Tsaqafi, sama-sama bapaknya bernama apa? Yusuf. Di sini Hajjaj bin Yusuf Asy-Sya'ir Ats-Tsaqafi. Kenapa lebih dikedepankan dengan menyebutkan gelar dari bapaknya Hajjaj bin Sya'ir? Karena untuk membedakan dengan cepat ketika dibandingkan dengan Hajjaj yang lain, karena di sana ada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, tapi bukan perawi hadis, bahkan dia seorang yang zalim sampai-sampai terjadi khilaf di kalangan para salaf apakah dia kafir atau belum. Yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi Az-Zalim, seorang penguasa pada masa itu yang sangat bengis, membunuh para tabi'in sangat banyak, para ulama
di zamannya, kawan. Taib dikenal dengan haus darah, dalam artian sedikit-sedikit bunuh. Nah, tidak cocok atau seorang menyinggung perasaannya sedikit bunuh. Nah, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Zalim gelarnya. Dan yang rajih dia tidak sampai tingkatan kafir, walaupun dia sangat zalim dengan kezaliman yang sangat banyak, dengan membunuh nyawa yang sangat banyak, akhwan. Tapi tidak sampai kekufuran. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan takwil. Karena dia merasa sebagai penguasa, siapapun yang menentangnya dianggap memberontak, sehingga halal darahnya menurut dia. Tapi ini sangat bengis luar biasa. Nah, adapun perawi yang sedang kita bahas ini yaitu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yang lain. Nah, daripada kepanjangan dalam menjelaskan, maka disingkat, akhwan, dengan memberikan nisbah kepada gelar bapaknya, Hajjaj ibn Sya'ir. Al-Baghdadi, seorang thiqah hafidh. Adapun Yunus ibn Muhammad ibn Muslim al-Baghdadi, seorang hafidh mu'addib juga, thiqatun sabtun. Dan Imam Bukhari dan jamaah ahlu sunan juga meriwayatkan dari beliau ini, Yunus ibn Muhammad. Dan lebih dikenal dengan Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib, untuk membedakan dengan Yunus yang lain, akhwan, yang derajatnya saduq. Kalau untuk Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib, dia seorang yang tingkatannya thiqah. Sedangkan Yunus ibn Muhammad yang lain lebih dikenal dengan Yunus as-Saduq. Nah, as-Saduq, Yunus as-Saduq, ikhwan, gelarnya demikian, tapi dia seorang kadzab. Taib. Jadi ini juga salah satu hal yang terkadang sebagian pemula terkecoh. Dikiranya Yunus as-Saduq yaitu seorang yang saduq tingkatannya dan haditsnya hasan, padahal istilah itu disebutkan para a'imah, ikhwan, as-Saduq untuk tahakkum, untuk menunjukkan keburukan dia, dalam artian disebutkan dengan kebalikannya, karena saking banyaknya dusta, kadzab, digelari tadi Yunus as-Saduq. Termasuk dalam laqab, tapi untuk menunjukkan kebalikannya. Jadi beda, kalau Yunus ibn Muhammad di sini al-Mu'addib, dia seorang thiqah. Kalau Yunus as-Saduq, dia seorang kadzab. Adapun al-Mu'tamir, yang dimaksud adalah al-Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi. Ini juga masyhur, akhwan, akan kita dapati dalam banyak kitab-kitab hadis. Taib, seorang thiqah. Yang Imam Thawri mengambil dari beliau, walaupun Imam Thawri lebih utama daripada Mu'tamir ini. Demikian pula Abdullah bin Mubarak, termasuk dari rekan-rekan Abdullah bin Mubarak yang mereka saling mengambil hadis. Taib. Meriwayatkan dari bapaknya yaitu Sulaiman Ibnu Tarkhan At-Taimi. Bapaknya juga seorang yang thiqah dan ahli ibadah. Jadi di sini bapak dan anak, Al-Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi. Kedua-duanya thiqah, ikhwan.
keluarga ilmu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. An Yahya bin Ya'mar an Ibnu Umar an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, untuk riwayat ketiga ini ya ikhwan, wallahu taala alam, disebutkan oleh Imam Muslim dalam mutaba'at berkaitan dengan beberapa kalam yang ada pada Yunus ibnu Muhammad, karena sebagiannya menghukuminya sebagai shaduk. Atau juga dikarenakan pada riwayat tersebut tadi, ada beberapa perbedaan dengan riwayat yang pokok yang datang di awal bab. Dan Yunus bin Muhammad al-Mu'adib tersebut meriwayatkan dengan dua lafaz yang berbeda. Taib. Ini menjadikan Imam Muslim tidak sebutkan lafaznya dan tidak dijadikan sebagai induk dalam apa? Dalam periwayatan hadis Jibril ini. Nah, ini tiga mutaba'at yang disebutkan oleh Imam Muslim ikhwan untuk menguatkan hadis Jibril yang di depan, dan telah kita bahas tentang fawaid dari hadis tersebut. Tinggal tadi tambahan faedah hadithiyah berkaitan dengan hadis Jibril tadi yang antum menjadikan pokok ya hadis Jibril itu yang dihafal, yang dimurajaah. Mumpung kita membahas Sahih Muslim ikhwani fillah, maka satu persatu hadis kita lewati, kita hafal. Tayyib. Adapun sanad untuk kita memang dengan kelemahan hafalan kita dan juga kelemahan dalam murajaah, kelemahan ma'rifah, maka cukup kita hafal sekali dalam pelajaran kita. Adapun untuk murajaah antum tidak perlu murajaah dengan sanad. Karena apa? Untuk masa kita ini sanad alhamdulillah telah terjaga, telah dituliskan dalam kitab-kitab, tinggal kita menghafal matannya. Menghafal matan dipahami dengan baik. Faedah-faedah yang disebutkan para ulama kita pahami dengan baik. Biidznillah tabaraka wa taala seorang akan mendapatkan ilmu yang banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza wa nas'alullaha at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin.